Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muslimah, kemudian Febian Ratna, Ambil Rianikan Pratiwi, dan Chandra Irawan akan membahas mengenai perkembangan buku anak, jenis-jenis buku untuk anak usia dini, dan langkah-langkah pembuatan naskah cerita. Untuk yang pertama, perkembangan buku anak. Perkembangan buku anak awalnya muncul dari tradisi lisan, yaitu cerita hanya diturunkan dari lisan ke lisan dan generasi ke generasi. Setelahnya muncul ilustrasi, yaitu buku-buku kecil atau buku berukuran saku yang sering dilipat daripada dijilid bersama adalah buku pertama yang diilustrasikan untuk anak. Buku-buku tersebut biasanya berisi potongan kayu sederhana yang disertai isinya. Kemudian setelahnya buku cerita anak bergambar. Pada tahun 1920-an, buku sudah mulai diproduksi secara massal dalam warna dan pengetahuan akan huruf semakin luas. Kemudian untuk sekarang ini juga sudah mulai banyak buku-buku digital yang bisa diakses melalui internet. Yang kedua, jenis-jenis buku anak usia dini berdasarkan bahannya. Yang pertama ada softbook. Buku jenis ini berbahan kain atau sering disebut dengan buku bantal. Sangat aman untuk bayi. Biasanya bahannya bisa dicuci, jadi bisa lebih higienis. Buku ini lebih ringan dan gampang membawanya dan cocok untuk anak yang berusia 0-8 bulan. Yang kedua ada hardbook atau boardbook. Buku ini terbuat dari bahan karton yang keras yang bagian atasnya dilapisi plastik atau bahan stiker. Jadi buku ini aman jika terkena air, bahkan saat dicoret-coret oleh anak. Tetapi buku ini cukup berat, jadi alangkah baiknya lebih berhati-hati bila diberikan kepada anak. Kemudian buku ini cocok untuk anak usia 8 sampai usia balita. Yang ketiga ada paperbook. Buku ini terbuat dari kertas tipis berbahan HVS biasa atau glossy. Jenis ini mudah robek, tapi paling mudah didapatkan di toko buku-buku. Buku ini juga cocok untuk anak di atas usia 2 tahun yang sudah bisa diberi arahan untuk merawat buku. Saya Febian, saya akan menjelaskan buku buku anak usia dini berdasarkan isi dan bentuknya. Yaitu ada tadi dijelaskan oleh Muslimah, yang pertama yaitu pop-up. Yang kedua yaitu cupbook, yaitu berisi cerita dan kubus yang bisa dipasang sesuai dengan tokoh ceritanya. Jadi fungsi buku cupbook ini yaitu mengasah kognitif dan konsentrasi serta kemampuan motorik pada anak. Yaitu selanjutnya yaitu lift the flap book atau buku jendela. Jadi fungsi buku ini melatih perkembangan motorik pada anak. Ya, ini yang selanjutnya yaitu slide out book, yaitu halaman selanjutnya. Seperti slide atau seperti halaman selanjutnya. Kemudian fungsi buku ini yaitu untuk mengasah motorik anak karena kebutuhan untuk membuka dan mendorong dan menekan buku slide out book tadi. Selanjutnya yaitu ada book with soles atau sepatu buku. Buku ini berbentuk sepatu. Covernya berbahan dasar busa dan karton. Buku ini melatih konsentrasi anak ketika mengikat tali sepatu. Selanjutnya yaitu foam book.
yaitu buku yang berbahan busa yang seperti book with swallets, akan tetapi buku form book ini lebih kecil dan tidak menggunakan karton. Kemudian yaitu ada buku puzzle book, yaitu buku yang berisi kepingan-kepingan puzzle di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu mini board book, yaitu buku yang berisi tentang cerita anak yang berukuran kecil yang berbahan dasar seperti papan tulis, sehingga mudah dibawa kemana-mana dan mudah dihapus sesuai ukurannya yang sesuai tangan anak. Selanjutnya yaitu ada fold book, yaitu buku yang dilipat. Ketika buku fold book ini dibuka, maka buku ini sangat panjang dan di belakang halamannya atau bagian belakangnya terdapat pengukuran badan. Kemudian ada ensiklopedi book, yaitu buku yang berisi tentang cabang-cabang ilmu seperti ilmu sains, ilmu matematika, ilmu antropologi, dan lebih cenderung ke cabang ilmu untuk anak usia dini. Selanjutnya ada spin and fin book, yaitu buku yang berbentuk roda. Ketika anak ingin membaca buku selanjutnya, maka anak harus memutar roda tersebut. Ketika roda pada buku tersebut diputar, maka ceritanya itu harus sesuai dengan roda yang diputar. Selanjutnya yaitu dictionary book, yaitu buku kamus. Buku kamus ini berisi tentang gambar-gambar dalam bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Akan tetapi lebih soft warna, colorful, lebih berwarna dan lebih banyak gambarnya. Selanjutnya yaitu atlas book, yaitu buku yang berisi tentang geografi suatu daerah. Buku ini mengajarkan anak untuk bereksplorasi, mengelilingi atau meningkatkan daya khayal anak, berpikir anak, untuk semisal buku cerita ini berisi tentang negara Arab. Kemudian guru menceritakan tentang Ka'bah, secara otomatis anak akan berpikir Ka'bah di mana, dan anak akan mengeksplor lebih jauh lagi. Kemudian ada buku activity book, yaitu buku untuk anak usia dini yang berisi tentang cerita bermain, cerita berhitung, cara menghitung, dan lainnya. Kemudian augmented reality book, yaitu buku yang berisi tentang bentuk bukunya itu seperti scan barcode pada aplikasi. Tetapi pada buku ini kita harus membukanya di dalam dawai kita, kemudian kita harus men-scan barcode buku tersebut, maka gambar yang dalam buku akan bergerak dan mengeluarkan bunyi. Ini penjelasan dari Febian. Yang ketiga yaitu langkah-langkah menyusun naskah cerita. Yang pertama, membuat bagian pembuka atau perkenalan yang menarik. Maksudnya, pada kalimat pertama langsung menarik perhatian,
menggunakan gambar unik mengenai karakter utama pada cerita. Yang kedua, menggunakan bahasa yang berkaitan dengan panca indera dan menampilkan banyak detail. Maksudnya, menghidupkan karakter utama dengan fokus kepada panca indera dengan menggunakan bahasa yang mencerminkan pengalaman panca indera agar anak tetap tertarik pada cerita. Yang ketiga, menambahkan rima pada cerita. Maksudnya, tarik perhatian para pembaca dengan menyisipkan kata rima pada cerita. Yang keempat, menggunakan repetisi atau pengulangan, yaitu menonjolkan bahasa dalam cerita dengan mengulang kata di sepanjang cerita agar tetap tertarik dan mengingat cerita. Yang kelima, mencantumkan aliterasi, metafora, dan smile, yaitu agar menjadi elemen yang menarik untuk menambahkan rima pada tulisan dan membuat cerita menarik bagi anak. Yang keenam, membuat karakter utama menghadapi konflik tertentu, yaitu karakter utama akan menghadapi suatu konflik pada cerita tersebut. Yang ketujuh, menampilkan moral cerita dalam cara yang menarik dan menginspirasi tanpa terkesan mengajari. Maksudnya yaitu memberikan pesan moral dalam cerita dan menginspirasi untuk anak dalam kehidupannya. Yang kedelapan, membuat ilustrasi untuk cerita, yaitu ilustrasi untuk menghidupkan cerita secara visual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.